Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yang juga adalah Chairman dari The Yudhoyono Institute, TYI, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga Pak SBY senantiasa diberkahi usia panjang dalam kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan keberkahan, serta dapat terus menjadi mentor bagi kita semua, generasi penerus yang tengah mengawal pembangunan bangsa ke depan. Yang saya cintai dan banggakan, Wakil Ketua MPR RI, yang juga adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. Edi Baskoro Yudhoyono. Yang saya hormati para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, serta para anggota DPR RI, para pembicara yang saya hormati, yang merupakan tokoh serta ahli yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang luar biasa, terutama di bidang ekonomi, teknologi, dan pembangunan human capital. Ada Bapak Khairul Tanjung, Bapak Otto Toto Sugiri, Profesor Dr. Muhammad Nuh, Dr. Ilham Akbar Habibi, Profesor Dr. Hermanto Siregar, dan Dr. Yose Rizal Jamuri. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya memohon maaf setulus-tulusnya karena tidak bisa hadir secara fisik di Pacitan. Sebenarnya saya sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk dapat menghadiri acara Yudhoyono Dialogue Forum ini. Namun di saat yang bersamaan, saya harus menjalankan sejumlah tugas yang tidak dapat didelegasikan dalam kapasitas saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Oleh karena itu, selaku Direktur Eksekutif TYI, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan terbang jauh dan melakukan perjalanan darat untuk memenuhi undangan kami. Semoga forum dialog ini menghadirkan kebaikan dan energi positif untuk kita semua. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mira Permatasari dan segenap panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. TYI ingin terus hadir sebagai jembatan antara policy makers dengan berbagai stakeholders, baik akademisi, civil society, dunia usaha dan industri, kalangan media, serta masyarakat luas tentang berbagai isu strategis yang penting dan relevan bagi Indonesia hari ini dan di masa depan. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema besar, yaitu New Economy, New Road to Prosperity. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Indonesia saat ini berada pada titik krusial dalam perjalanan pembangunan nasionalnya. Kita tidak lagi hanya bertanya, seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, melainkan bagaimana pertumbuhan itu dapat benar-benar menjadi kemakmuran yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana memajukan Indonesia melalui ekonomi baru yang ditopang oleh pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi untuk melahirkan kemakmuran baru bagi bangsa. Saya rasa kita semua sepakat bahwa Indonesia harus maju, bukan sekedar tumbuh. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mencatat sejumlah capaian penting. Stabilitas ekonomi yang terjaga, penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, peran Indonesia yang semakin strategis di tingkat global. Namun dunia berubah sangat cepat, disrupsi teknologi, krisis iklim, dan pemanasan global, dinamika geopolitik, serta kompetisi global menuntut kita untuk bekerja berkali-kali lipat lebih keras, untuk melangkah berkali-kali lipat lebih jauh. Ingat, bukan hanya Indonesia yang ingin menjadi negara maju di abad ke-21 ini. Tentu kita harus jaga spirit kebangsaan untuk dapat mewujudkan Indonesia emas. Tapi Malaysia juga ingin emas, Thailand ingin emas, Filipina ingin emas, Vietnam juga ingin emas. Artinya, di kawasan kita sendiri saja,
kita bersaing sangat ketat, termasuk dalam memperebutkan sumber daya alam, teknologi, dan SDM yang unggul. Oleh karena itu, yang kita butuhkan tentu bukan jargon dan retorika. Yang kita butuhkan strategi dan kebijakan yang jitu, serta eksekusi yang efektif di lapangan. Indonesia tidak cukup hanya tumbuh. Indonesia harus maju secara struktural, adil secara sosial, dan tangguh secara ekonomi. Ekonomi baru bukan berarti memutus masa lalu, melainkan memperkuat fondasi pembangunan untuk menciptakan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Ekonomi baru Indonesia bertumpu pada 5 pilar utama. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur bukan sekedar proyek fisik, tetapi alat keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, air bersih, sanitasi, dan energi menjadi prasyarat agar aktivitas ekonomi tumbuh, biaya logistik menurun, dan investasi masuk ke daerah-daerah. Tanpa infrastruktur dasar yang kuat, ekonomi baru tidak akan bergerak dengan cepat. Yang kedua, perumahan rakyat yang layak dan terjangkau. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi pondasi martabat, kesehatan, dan produktivitas manusia. Pembangunan perumahan rakyat akan mendorong sektor real dan lapangan kerja, mengurangi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemakmuran baru juga harus dimulai dari rumah yang layak bagi rakyat. Yang ketiga, konektivitas antar daerah, baik fisik maupun digital. Indonesia adalah negara kepulauan. Tanpa konektivitas, kita tidak bersatu secara ekonomi. Di sektor transportasi, konektivitas memastikan barang, jasa, dan manusia bergerak lebih cepat dan efisien. Di sektor komunikasi digital, konektivitas membuka akses dari UMKM ke pasar nasional maupun global, antara pelajar ke pusat-pusat pendidikan, dan masyarakat dengan pusat-pusat layanan publik. Dengan konektivitas digital, jarak tidak lagi menjadi penghalang kesempatan. Keempat, penguatan kualitas sumber daya manusia. Dalam ekonomi baru, manusia adalah pusat pembangunan. Karena itu, infrastruktur pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas. Sekolah dan kampus harus semakin berkualitas. Fasilitas kesehatan harus semakin merata dan terjangkau. Dan teknologi terapan harus semakin terintegrasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Kita harus memastikan bahwa investasi pada SDM bukan menjadi beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi daya saing bangsa. Yang kelima, kemajuan teknologi dan artificial intelligence sebagai akselerator. AI bukan lagi masa depan. AI adalah realitas hari ini. Sehingga AI harus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan produktivitas industri, memperbaiki layanan publik, mendukung sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi, serta membantu pengambilan kebijakan yang berbasis data. Namun penguasaan teknologi juga harus disertai dengan dibangunnya etika, regulasi yang adaptif, serta penguatan talenta digital secara nasional. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, mari kita terus kawal segala upaya untuk membangun ekonomi baru yang dapat membuka jalan bagi hadirnya kemakmuran baru. Kemakmuran yang menciptakan pekerjaan yang berkualitas, mengurangi kesenjangan, memberikan rasa aman, ekonomi, serta hadir di seluruh wilayah Indonesia. Nelayan, petani, buruh, guru, tenaga kesehatan, para pelaku UMKM, juga generasi muda Indonesia, semuanya harus merasakan hasil pembangunan karena kemakmuran bukanlah sekedar angka, tetapi pengalaman hidup yang lebih baik. Transformasi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat maupun daerah, sebagai policy maker sekaligus regulator. Dunia usaha sebagai penggerak investasi, industri dan hilirisasi. Akademisi sebagai motor riset dan inovasi, serta civil society, media, dan masyarakat luas sebagai pengawas dan mitra strategis yang bisa menjalankan fungsi checks and balances. Hadirin sekalian, Indonesia memiliki modal besar, bonus demografi, sumber daya alam, persatuan dan semangat kebangsaan, serta kepercayaan diri sebagai bangsa yang besar.
Oleh karena itu, kita harus terus optimis dan melangkah dengan berani. Indonesia harus kuat dan harus semakin mandiri. Pak SBY sering mengingatkan, "Who dares wins. Only the strong wins." Ini sejalan dengan pemikiran Thukydides dan juga sangat diyakini oleh Presiden Prabowo Subianto. The strong do what they can and the weak suffer what they must. Mari kita bangun ekonomi baru yang ditopang oleh infrastruktur, SDM unggul, dan teknologi maju. Mari kita wujudkan kemakmuran baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan mari kita majukan Indonesia hari ini dan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.